Hai, teman-teman masih ada yang bingung mau ambil sertifikasi ahli K3 Kemnaker atau BNSP? Di sini saya mau kasih tahu kalian tentang keunggulan sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker dibanding dengan BNSP. Check it out. Pertama, sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker itu nggak ada level-levelnya. Berbeda dengan sertifikasi ahli K3 umum yang dari BNSP. Di sana ada 3 level. Kalau zaman dulu disebutnya level muda, madya, dan utama. Kalau sekarang disebutnya level operator atau level pengawas, level teknisi, dan level ahli. Kalau yang dari Kemnaker nggak ada level-levelnya kawan-kawan. Jadi teman-teman cukup satu kali training, nanti langsung dapat sertifikat calon ahli K3 umum. Nggak pakai level. Yang kedua, sertifikat ahli K3 umum Kemnaker itu nggak ada masa kadaluarsanya. Di sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker, yang ada masa kadaluarsanya itu adalah SKP atau surat keterangan penunjukan dari Kemnaker untuk kita sebagai ahli K3 umum di perusahaan, dan lisensinya itu wajib diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Tapi untuk sertifikat ahli K3 umumnya itu nggak ada masa berlakunya. Jadi sampai kapanpun kita masih bisa pakai untuk apply ke perusahaan kalau misalkan kita mau ngelamar kerja. Kalau sertifikat ahli K3 umum yang BNSP itu ada masa berlakunya teman-teman. Masa berlakunya 3 tahun. Ingat, sertifikatnya kalau yang BNSP itu ada masa berlakunya 3 tahun. Setelah 3 tahun kita harus ujian kompetensi lagi di LSP atau lembaga sertifikasi profesi atau di tempat ujian kompetensi. Kalau sertifikat kita yang BNSP itu sudah kedaluarsa, ya kita nggak bisa pakai lagi buat nge-apply di perusahaan. Bedanya di situ. Yang ketiga, sertifikat ahli K3 umum yang dari Kemnaker itu bisa kita pakai untuk mengajukan SK P2K3 di perusahaan tempat kita bekerja. Sementara yang dari BNSP itu nggak bisa. Kok gitu sih? Kenapa sertifikat ahli K3 umum yang dari Kemnaker bisa kita pakai buat pengajuan SKP 2K3 perusahaan ke Disnaker? Terus kenapa yang dari BNSP enggak? Gini loh, pengajuan SKP 2K3 dari perusahaan ke Disnaker itu perlu melampirkan yang namanya SKP dan lisensi serta kopi sertifikat calon ahli K3 di perusahaan tersebut ke Disnaker. Itu wajib. Yang bisa atau yang punya SKP dan lisensi, yang bisa mengajukan SKP dan lisensi ke Kemnaker untuk jadi ahli K3 di perusahaan itu hanya calon ahli K3 atau orang yang sudah punya sertifikat calon ahli K3 umum dari Kemnaker, bukan yang dari BNSP. Yang dari BNSP emang nggak bisa mengajukan SKP ke Kemnaker untuk jadi ahli K3 umum di perusahaan. Sampai sekarang saya sih belum pernah punya pengalaman mengajukan sertifikasi ahli K3 umum yang dari BNSP untuk bisa dapat SKP di Kemnaker. Cuman kalau misalkan teman-teman punya pengalaman itu, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Yang keempat atau yang paling utama itu adalah orang yang punya sertifikat ahli K3 umum dari Kemnaker itu lebih banyak dicari atau paling banyak dicari dibandingkan dengan orang yang punya sertifikat ahli K3 umum dari BNSP. Kalau teman-teman cek di Jobstreet, untuk perusahaan yang open vacancy untuk posisi K3 atau HSE, mereka akan syaratkan salah satunya adalah orang tersebut sudah punya sertifikasi ahli K3 umum. Nah, yang dimaksud oleh perusahaan tersebut itu adalah sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker, bukan BNSP. Diingat-ingat, yang Kemnaker, bukan yang BNSP. Kenapa begitu? Karena perusahaan meng-hire seorang ahli K3 atau staf HSE di perusahaan itu biasanya mereka untuk comply agar mereka bisa mengajukan SKP 2K3 ke Disnaker agar perusahaan tersebut punya P2K3. Seperti yang sudah dijelaskan di poin yang sebelumnya, syarat perusahaan untuk bisa dapat SKP 2K3 itu adalah mereka sudah punya ahli K3 umum di perusahaan yang dibuktikan dengan sudah punya SKP atau surat keterangan penunjukan sebagai ahli K3 umum di perusahaan tersebut. Kalau BNSP nggak bisa untuk pengajuan itu. Makanya dari situ kita bisa lihat yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dia misalkan open vacancy untuk posisi K3 atau HSE, di mana di sana tertulis bahwa harus punya sertifikat ahli K3 umum
Yang dimaksud di situ adalah sertifikat ahli K3 umum dari Kemnaker. Sepenting itu ahli K3 umum Kemnaker dan P2K3 buat perusahaan. Ya jelas, perusahaan kalau mau ikut tender, salah satu poin yang paling dilihat oleh customer itu adalah perusahaan tersebut sudah punya sertifikasi buat sistem manajemen K3. Di Indonesia, sistem manajemen K3 yang wajib dan diatur oleh undang-undang itu adalah SMK3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Apalagi kalau misalkan mau ikut tendernya di proyek-proyek pemerintahan. Wah, itu udah wajib banget tuh harus punya SMK3, bendera emas. Perusahaan dengan meng-hire orang yang sudah punya sertifikat calon ahli K3 umum, itu dia paling tinggal ngurus SKP-nya aja lah untuk jadi ahli K3 umum di perusahaan tersebut. Nah, budgetnya itu jauh banget selisihnya dibandingkan dengan perusahaan itu harus mentrainingkan orang untuk menjadi ahli K3 umum. Training dari awal ya, yang 12 hari itu jauh banget selisih budgetnya. Makanya perusahaan cenderung akan meng-hire orang yang dia sudah punya sertifikat calon ahli K3 umum. Begitu. Sekali lagi, sertifikat calon ahli K3 umum itu yang mengeluarkan adalah Kemnaker atau Kementerian Tenaga Kerja, dengan kita ikut sertifikasi calon ahli K3 umum, bukan yang dari BNSP. Jadi gimana? Masih galau mau ngambil sertifikasi ahli K3 dari Kemnaker atau BNSP? Terima kasih sudah nonton video ini. Salam K3.